Halo Sobat Indonesia, dalam video kali ini kita akan mengenal lebih jauh salah satu tokoh panutan di Indonesia, yakni Bapak Ignatius Jonan. Bapak Ignatius Jonan adalah seorang praktisi manajemen dan keuangan Indonesia. Beliau dikenal sebagai mantan Menteri Perhubungan pada periode 2014 hingga 2016 dan merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2016 hingga 2019 di era Presiden Joko Widodo. Serta beliau adalah mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada masa 2009 hingga 2014 yang sukses merevitalisasi transportasi perkereta-apian nasional. Ignatius Jonan dikenal sebagai tokoh reformator birokrasi dan pemimpin yang sukses mentransformasi PT Kereta Api Indonesia. Gaya kepemimpinannya mencerminkan core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara nyata. Setelah mengetahui sejarah karir beliau di pemerintahan Indonesia, Bapak Ignatius merupakan seorang lulusan Universitas Airlangga dan The Fletcher School, serta saat ini masih aktif sebagai komisaris independen di beberapa perusahaan, seperti United Tractor. Beliau merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Airlangga. Fakta unik Bapak Ignatius Jonan, beliau dikenal karena dedikasi tinggi dan etos kerja. Bahkan pernah tidur di kereta saat memimpin KAI. Beliau pernah dijuluki kepala batu oleh mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala. Dikarenakan beliau dikenal sangat teguh pendirian pada prinsip keselamatan dan pelayanan. Sikapnya yang tidak kompromi terhadap aturan membuatnya mendapat julukan kepala batu. Mari kita beralih pada tindakan-tindakan Bapak Ignatius Jonan yang menunjukkan sikap core values berakhlak. Saat menjabat sebagai Direktur Utama KAI, ia pernah melaporkan gratifikasi berupa hadiah asuransi senilai 250 juta kepada KPK. Berikut adalah 7 nilai berakhlak yang diterapkan oleh Ignatius Jonan berdasarkan analisis kepemimpinannya selama di PT KAI. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ignatius Jonan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas tertinggi. Ia menerapkan prinsip, kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, seharusnya kita tidak memungut biaya dari rakyat. Contoh nyatanya adalah modernisasi layanan kereta api seperti pemasangan AC di semua kelas kereta dan kebersihan toilet stasiun. 2. Akuntabel. Ia bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diberikan, ditunjukkan dengan memperbaiki manajemen keuangan PT KAI dari merugi menjadi untung 14 triliun rupiah. Ignatius Jonan juga menekankan bahwa jabatan adalah tanggung jawab bukan sekedar pangkat. 3. Kompeten. Sebagai pemimpin, ia terus belajar dan meningkatkan kapabilitas diri maupun organisasi. Ia melakukan restrukturisasi SDM, menerapkan sistem rekrutmen profesional, serta mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi. 4. Harmonis. Jonan mampu menghidupkan suasana kerja yang kondusif dan harmonis, menghargai setiap karyawan tanpa memandang jabatan. Ia merangkul karyawan PT KAI untuk satu visi pelayanan, menghapus sekat birokrasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Bapak Ignatius Jonan menunjukkan dedikasi tinggi kepada negara, terbukti saat ia bersedia memimpin BUMN yang pada saat itu KAI dalam kondisi tidak baik, dan kemudian Kementerian dengan beban tinggi, ESDM. Ia loyal pada perbaikan birokrasi, bahkan berani melarang merokok di kereta, meskipun dirinya seorang perokok aktif demi kenyamanan publik. 6. Adaptif. Ia adalah sosok pembawa perubahan yang cepat menyesuaikan diri dengan teknologi dan kebutuhan zaman, atau transformasi digital PT KAI. Ia tidak ragu mengubah aturan lama yang kaku menjadi aturan yang efisien dan modern. Terakhir, ada kolaboratif. Bapak Jonan menekankan pentingnya kerjasama tim dan kemitraan dalam mencapai tujuan. Ia menggerakkan berbagai elemen di PT KAI untuk berkolaborasi dari operasional hingga pelayanan untuk meraih prestasi tingkat dunia. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui sikap dari Bapak Ignatius Jonan, beliau merupakan salah satu tokoh berakhlak yang patut dijadikan tokoh panutan. Selaku ASN, kita haruslah mengikuti jejak beliau. Mari tanamkan nilai-nilai dasar ASN seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan. Sebagai seorang ASN, wajib bagi kita menanamkan core value berakhlak, berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan.